Kalau kalian lagi bingung milih speaker yang sound quality-nya oke, tapi budget kalian 2 juta, ini adalah Edifier R1700 BTS. Merupakan generasi penerus dari R1700 BT yang udah keluar cukup lama ya, dan gue sendiri udah tahu R1700 BT itu untuk sebagai desktop speaker maupun ketika kalian pengen coba untuk di setup TV kalian. Untuk harganya sendiri di BTS ini dia mempunyai harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan yang BT-nya, yang dimana dia dijual di harga Rp1.999.000 atau genapin aja 2 juta rupiah. Dan kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan juga di deskripsi di bawah. Gue udah menggunakan speaker ini selama kurang lebih 2 minggu dan intens gue gunakan hampir 12 jam tiap hari. Jadi di sini gue mau share mengenai pengalaman gue menggunakan R1700 BTS ini. Sebelum itu kita bahas dulu dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau kita lihat dari sisi desain, gue ngerasa speaker ini nggak berbeda dibandingkan generasi pendahulunya R1700 BT ya. Dia menawarkan desain yang mirip banget, sama-sama masih mempunyai desain House Edifier dengan desain klasik berbalut finishing kayu di bagian sampingnya, di bagian tengahnya mempunyai finishing black dove. Overall sih secara lookingnya mirip sama generasi pendahulunya. Di bagian grillnya pun masih sama ya, dia menggunakan sistem yang masih menggunakan sistem pin dan belum magnetik, yang sebenarnya gue berharap di 1700 BTS ini sudah menggunakan sistem magnetik, karena ketika gue copot grillnya dia akan terlihat lebih clean aja gitu dibandingkan masih menggunakan pin seperti ini yang masih berasa ya terlihat di bagian ujungnya. Kemudian untuk layoutnya sendiri seperti yang kalian lihat ya, dia menawarkan two-way bookshelf speaker yang dimana untuk tweeter sendiri dia berukuran 1,25 inch dan untuk mid bassnya dia mempunyai ukuran 4 inch. Kemudian speaker ini juga menggunakan sistem satu pasif dan satu aktifnya ya. Jadi yang aktifnya itu berada di sisi kiri dan yang pasifnya berada di sisi kanan. Untuk mengkoneksikan kedua speaker ini dikasih kabel dari Edifier itu, dan untuk model kabel speakernya itu model yang pin gitu ya, bukan yang universal yang modelnya 2 kabel gitu. Jadi memang model pin seperti ini lebih bagus. Jadi dia lebih lebih rigid ketika kalian pasang, ketika kalian lihat juga untuk finishing kabelnya. Tapi memang kekurangannya ketika kabelnya rusak ya, kalian mungkin agak sedikit repot aja ya nyari aftermarket kabel yang model seperti ini. Untungnya sih dari Edifier dikasih panjang yang menurut gue proper banget ya. Dia bisa panjangnya hingga 3 meter antar speaker. Jadi gue rasa dari sisi kabelnya udah cukup proper. Kemudian di bagian aktif speakernya, untuk layoutnya sendiri, dia di bagian kirinya ada tone control yang bisa difungsikan untuk mengatur treble dan juga bass, dan di bagian bawahnya juga ada volume control yang ketika kalian pencet, dia juga berfungsi untuk pergantian input. Untuk di bagian belakangnya, Edifier ini menyediakan 2 line input RCA dan sayangnya dia belum ada dedicated auxiliary 3,5 mm ya. Jadi kalau kalian menggunakan auxiliary, kalian bisa menggunakan line RCA ini dan kalian bisa mengoutputkan ke auxiliary, nggak ada masalah karena memang secara kabel Edifier sudah menyediakan lengkap di paket pembeliannya. Kemudian di sini juga pastinya disediakan input Bluetooth ya, dan untuk Bluetooth sendiri secara kodek dia sudah proper karena dia sudah dilengkapi dengan Qualcomm aptX. Untuk Bluetooth versi sendiri dia menggunakan Bluetooth versi 5, dan yang berbeda dibandingkan generasi pendahulunya, R1700 BTS ini sudah dilengkapi dengan sub out. Jadi dengan kata lain kalian bisa menambahkan aktif subwoofer di R1700 BTS ini kalau kalian merasa bassnya masih kurang cukup. Dan nanti juga pasti akan gue bahas ya mengenai subwoofer yang proper juga buat di pairing ke 1700 BTS ini dari brand Edifier juga. Dan juga yang terakhir di R1700 BTS ini juga disediakan remote dari Edifier, dan untuk tipe remote ini dia menggunakan RC17A. Satu hal yang gue lupa mention juga dibandingkan generasi pendahulunya, di mana ketika kalian menggunakan mode Bluetooth di generasi pendahulunya R1700 BT itu kalian nggak ada akses buat next previous lagu atau misalkan play pause. Sedangkan di yang BTS ini kalian udah bisa mengakses input Bluetooth-nya dengan next previous lagu dan lain sebagainya menggunakan remote-nya ini. Kemudian di bagian remote-nya ini juga ada on off ya. Jadi kalau kalian bingung on off ini buat apa sih bang fungsinya? On off ini tuh bukan buat power karena power sendiri ada di bagian atas. On off-nya ini tuh buat mengaktifkan mode semacam Dolby Surround gitu ya. Ketika gue coba aktifin sih dan ketika gue onin memang kayak suaranya tuh berasa megah ya, dan lebih cocok buat kalian pakai nonton film. Tapi entah lebih bagus atau jeleknya, yaitu balik lagi ke selera kalian. Tapi yang jelas Edifier sudah menyediakan kayak semacam Dolby Surround
buat kalian pakai untuk nonton film. Jadi itu aja ya kalau kita ngomongin speknya. Kalau dalam pengalaman gue sendiri menggunakan Edifier 1200 BTS ini, terutama di mode Bluetooth-nya, gue nggak mengalami hal yang mengganggu sih. Untuk latensinya memang masih cukup berasa ya ketika kalian pakai buat nonton film. Meskipun gue sendiri mungkin sekitar 80% menggunakan R1700 BTS ini gue koneksikan menggunakan Bluetooth ke TV gue, karena gue lebih seneng aja, lebih simple secara kabel. Jadi gue nggak perlu banyak kabel dan gue ngerasa masih cukup oke kok untuk latensinya, masih bisa masuk ke toleransi gue pribadi. Tapi kalau mau lebih maksimal pastinya kalian tetap harus menggunakan line input ya, supaya nggak ada latensi sama sekali. Bahkan kalau buat gue di mode Bluetooth-nya tersebut, powernya agak sedikit lebih kencang di bagian kalian gunakan line inputnya. Sekarang kita ngomongin di bagian sound quality dari Edifier A1700 BTS ini. Seperti biasa, sound quality subjektif. Apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Secara overall sih, karakter dari A1700 BTS ini mirip lah sama seperti generasi pendahulunya ya. Atau bisa gue bilang mungkin by memory ini sedikit lebih refine lah, sedikit lebih baik sisi sound quality-nya dibandingkan generasi pendahulunya. Secara overall dia masuk ke kategori multimedia banget ya untuk sound quality-nya. Jadi lebih ke arah slightly V-shape dengan treble dan bass yang agak sedikit di boost ya. Jadi gue ngerasa di sini sih oke banget kalau kalian pakai buat denger lagu maupun nonton film, main game, dan lain sebagainya. By the way, gue ketika menggunakan speaker ini, gue selalu men-setup di bagian tone control-nya ini di arah jam 12 ya. Jadi di flat equalizer-nya lah bisa gue bilang. Dan untuk treble-nya buat gue tuh udah cukup banget di arah jam 12 tersebut. Gue nggak membutuhkan treble yang lebih bright lagi. Kalau kalian tipikal orang yang suka dengan treble yang ke arah bright, kalian bisa naikin aja untuk tone control-nya. Tapi buat gue jam 12 itu udah enough banget, karena dia bisa menampilkan treble yang cukup clear dan juga secara detail bagus. Gue nggak merasakan adanya suara yang mendem atau berasa nggak enak di bagian treble-nya ya dengan tone control arah jam 12 tersebut. Memang gue bisa bilang mungkin bagi sebagian orang yang sensitif dengan treble, ada berasa sedikit lah sisi sibilanse di bagian treble-nya. Tapi itu hal yang cukup wajar untuk sebuah speaker di budgetnya. Kalau kalian mau lebih smooth juga kalian bisa menurunkan area treble-nya, jadi dia akan berasa lebih roll off dan lebih nyaman. Tapi kalau buat gue, jam 12 lah settingan yang terbaik buat mendapatkan clarity dan sisi naturalnya. Kemudian untuk sisi vokalnya sendiri, untuk vokalnya memang dia tipikal vokal yang relax ya, bukan yang lively forward gitu. Dan untuk vokalnya dia punya karakter yang agak sedikit lean ya, atau agak sedikit kering lah bisa gue bilang, bukan yang tebel atau full body gitu. Tapi overall untuk timbrenya ini masih termasuk natural, dan gue merasa untuk clarity vokalnya pun terbilang oke banget ya, karena ketika gue pakai buat nonton film, dengerin dialognya itu cukup clear loh, cukup jelas gitu. Dan ketika gue pakai denger lagu juga masih enak-enak aja sih, terutama untuk genre pop dan rock. Kalau untuk jazz, gue merasa vokalnya agak sedikit aja kurang full body. Kemudian untuk sisi bassnya, untuk sebuah speaker berukuran mid bass 4 inch, ini termasuk yang cukup besar ya area bassnya. Memang ketika gue compare dengan speaker-speaker gue yang pernah gue coba di ukuran mid bass yang sama, ini tuh gue rasa udah lebih bass ya, udah lebih besar gitu. Tapi karena berukuran 4 inch tersebut, memang dia ada limitasi ketika kalian berharap untuk bisa menyentuh lower bass ya. Karena secara spec sheet, dia hanya bisa menyentuh di paling rendah itu 52 Hz. Dan ketika gua dengerin sih mungkin dia optimalnya di sekitar 60-70 Hz saja ya. Di bawah 60 Hz itu udah sedikit samar untuk suara bassnya. Sebenarnya sih kalau kalian pakai buat desktop setup, buat kayak semacam setup TV kalian, kalau ruangan kalian tuh nggak gede-gede banget, ini sih udah cukup banget ya. Gue nggak merasa kurang sih, apalagi kalau dibandingkan suara TV yang memang jauh banget perbedaannya. Ada peningkatan yang signifikan lah untuk sound quality-nya. Untuk bagian sound stage-nya sendiri, di sini cukupan aja lah. Bisa gue bilang memang bukan yang spesial yang megah banget, tapi di sini gue nggak merasa juga kurang untuk sound stage-nya. Dan juga untuk powernya sih, ketika gue coba di ruangan gue 16 meter persegi, ini udah lebih dari cukup ya. Bahkan dia hanya sekitar 50% aja tuh udah kenceng. Jadi kesimpulannya gimana kalau buat gue sih, kalau memang kalian punya budget 2 juta, kalian pengen coba speaker yang secara tanda kutip sound quality-nya tuh proper, R1700 BTS ini merupakan starting point yang oke banget ya. Karena speaker ini secara size cukup compact, bisa kalian gunakan untuk desktop setup maupun TV kalian juga bisa, daripada kalian membeli soundbar dengan harga yang sama. Kalau kalian punya space-nya, gue sendiri personal lebih prefer kalian coba dengan bookshelf seperti ini, karena
Bookshelf speaker seperti ini tuh lebih oke ya secara sound quality overall in general dibandingkan mungkin kalau kalian compare dengan soundbar. Tapi memang bagi sebagian orang pasti ada yang ngomong, "Bang, apa cukup untuk R1700 BTS itu bisa menghasilkan bass ketika gua hobinya nih lebih ke spesifik buat nonton?" Bisa gue bilang sih itu balik lagi ke selera atau ekspektasi kalian ya. Tapi yang jelas, kalau kalian tanya ke gue sih, sebenarnya untuk ruangan gue yang gak terlalu besar, gue masih bisa berasa cukup aja. Tapi memang kalau kalian pengen mendapatkan feel yang lebih imersif, terutama kalau kalian sering nonton film-film action, film-film perang, gue rasa dengan penambahan subwoofer itu akan merubah pengalaman yang pastinya lebih baik. Jadi di sini gue juga akan membahas sebuah subwoofer dari Edifier yang cocok banget kalian pair dengan Edifier S1700 BTS ini. Jadi di sini gue akan take out dulu dan gue akan switch ke bagian subwoofernya. Oke, sekarang subwoofernya udah gue taruh ya di meja. Jadi kalian bisa melihat secara fisik, inilah subwoofer yang bisa gue rekomendasikan buat kalian pairing dengan Edifier R1700 BTS ini. Jadi ini adalah Edifier T5 ya, sebuah active subwoofer yang Edifier bikin untuk misalkan kalian membutuhkan subwoofer aktif ya. Jadi memang Edifier T5 ini nggak khusus untuk Edifier R1700 BTS saja, tapi memang lebih ke general. Kalau kalian memang butuh setup yang menggunakan subwoofer, ini bisa menjadi salah satu pilihan. Memang kalau kalian ngomongin soal harga, R1700 BTS itu kan di 2 juta dan subwoofer sendiri mempunyai harga sedikit lebih mahal dari R1700 BTS-nya, yaitu 2,2 juta. Memang bukan harga yang murah ya kalau kalian compare dengan main speaker-nya sendiri, tapi yang perlu kalian tahu, subwoofer aktif ini merupakan salah satu investasi ya. Kalau misalkan kalian suatu saat pengen upgrade speakernya, kalian bisa upgrade ke line-up speaker Edifier yang lebih besar, tapi subwoofer ini tetap bisa kalian gunakan. Selain itu, kalau kalian memang bukan user dari active speaker Edifier, misalkan buat gue pribadi yang udah nyoba subwoofer ini, gue set di home speaker gue sebagai setup pasif speaker gue, menggunakan subwoofer aktif ini juga masih bisa kok selama amplifier kalian ada pre-out-nya. Kemudian untuk finishingnya dia masih menggunakan finishing MDF yang mirip sama seperti di R1700 BTS, yang berbeda mungkin finishing warnanya aja ya, dia menggunakan motif kayu berwarna full black, lebih clean aja dibandingkan motif yang lebih klasik di Edifier 1700 BTS ini. Dan seperti ini ya tampilan ketika dicopot ya. Di bagian dalamnya ini dikasih warna motif abu-abu gitu ya. Menurut gue sih keren-keren aja ya. Dan gue lebih suka menggunakan di grillnya dicopot seperti ini. Meskipun tetap ada sisi bolong-bolongnya di ujung sini. Karena memang sekali lagi dia juga belum magnetik sama seperti di R1700 BTS. Untuk driver sendiri dia berukuran 8 inch ya. Jadi memang secara driver cukup besar. Dan untuk frekuensi responsnya dia bisa mencapai di 35 Hz. Jadi memang kalau kalian pikir speaker kalian kayak Edifier 1700 BTS itu mungkin optimalnya di 60 Hz, dengan speaker ini bisa lebih ke arah full range ya, karena dia bisa mencakup hingga 35 Hz. Makanya itu gue bilang memang secara pengalaman pastinya berbeda. Kemudian untuk di bagian sampingnya ini ada bass portnya ya yang bisa kalian lihat. Jadi ini tipe subwoofernya itu bukan yang seal tapi memang ke tipe yang open port. Nah sekarang kita lihat di bagian belakangnya sendiri, yang dimana dia secara power cord ini untungnya bisa dilepas pasang ya. Dia menggunakan power cord yang motifnya angka 8 gitu, yang cukup universal, bisa kalian temuin juga di beberapa perangkat elektronik lain seperti di PS dan lain sebagainya ya. Banyak banget yang menggunakan power cord seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk volume dialnya dan juga ada LPF ya, atau low pass filter. Dan juga di sini ada switch untuk pace-nya ya, dari 0 dan 180 derajat. Kalian bisa coba-coba aja sendiri mana yang lebih baik di ruangan kalian. Dan di bagian kanan untuk input dan output-nya juga dia menggunakan sistem RCA. Kalau kalian masih bingung gimana sih Bang mengkoneksikan speaker atau subwoofer ini ke misalkan speaker Edifier yang gue punya R1700 BTS, kalian nggak perlu khawatir karena sebenarnya semua perkabelan itu udah disediakan di R1700 BTS sendiri maupun di subwoofernya ini sendiri. Jadi yang perlu kalian gunakan adalah kalian cukup pakai kabel yang auxiliary to RCA, yang dimana untuk kabel auxiliary-nya itu bisa kalian colok di subwoofer out di R1700 BTS, dan untuk RCA-nya ini kalian bisa colok di mode signal input yang ada di subwoofernya ini.
Dan sekarang gue akan nge-share pengalaman gue menggunakan subwoofer ini apakah segitu signifikannya dibandingkan gue tidak menggunakan subwoofer. Sebelumnya mungkin gue akan share dulu ya mengenai ketika gue menggunakan subwoofer ini untuk setup pasif gue, yang dimana ketika gue colok ke amplifier gue menggunakan pre-out dan gue men-set untuk low pass filternya ini disesuaikan dengan speaker gue sendiri, yang dimana untuk space shade speaker gue tuh berada di sekitar 45 Hz kalau nggak salah untuk sisi low-nya, tapi untuk optimumnya kan di 50 Hz. Jadi di sini untuk low pass filternya gue set di sekitar 55 Hz ya, supaya dia meng-cut suara di atas 55 Hz itu nggak keluar dari subwoofer. Dan ketika gue coba buat nonton film, memang ini membantu ya, yang biasanya ada suara deep bass atau ada suara gemuruhnya yang nggak terlalu terdengar jelas di setup pasif gue, itu masih bisa lebih berasa terdengar ketika gue menggunakan edifier ini. Jadi memang edifier ini bisa nge-reach lower bass yang lebih baik, terutama kalau kalian pakai buat nonton film. Untuk pengalaman gue pribadi, gue lebih sering menggunakan ini untuk nonton film. Terus gimana ketika gue pakai buat mendengarkan musik? Sejujurnya untuk setup pasif gue tersebut, gue nggak terlalu membutuhkan subwoofer ya, karena secara bass itu udah lebih dari cukup buat gue pribadi. Jadi gue merasa subwoofer itu lebih cocok buat gue pakai buat nonton film. Tapi ketika gue pakai buat denger lagu, in some case memang berasa ada suara yang bisa nge-reach lower bass-nya itu di lagu-lagu tertentu. Tapi kalau buat gue merasa sih memang nggak terlalu optimal aja ya ketika gue pakai buat denger lagu, karena buat pengalaman gue pribadi untuk bass-nya yang cukup cepat, edifier T5 ini agak berasa keteteran ya, atau bisa gue bilang mungkin agak bumi lah jatuhnya ketika gue pakai buat mendengarkan lagu. Jadi buat gue pribadi di setup pasif gue nggak terlalu sering menggunakan aktif subwoofer ini untuk mendengarkan lagu, tapi lebih ke nonton film. Terus gimana ketika gue coba di R1700 BTS? Di R1700 BTS sih pengalaman gue kebalikannya ya, justru gue lumayan sering menggunakan speaker dan subwoofer ini untuk mendengarkan lagu dan juga menonton film, karena buat gue ketika gue menambah subwoofer ini kayak bener-bener berasa speaker yang multimedia banget gitu. Jadi memang kalian bisa mendapatkan clearnya, detailnya dari sebuah speaker 2.0, tapi kalian juga masih mendapatkan bass yang imersif. Jadi memang ini penggabungan yang cukup oke lah bisa gue bilang buat berbagai macam kebutuhan. Tapi memang ketika kalian gabungin dari sisi harganya, nggak bisa gue bilang murah-murah banget ya, karena kalian harus merogoh kocek sekitar 4 jutaan buat mendapatkan setup seperti ini. Gue membicarakan dari kekurangannya dulu deh, yang dimana ketika kalian menggunakan subwoofer out, entah kenapa si edifier R1700 BTS ini membypass mid bass-nya ya. Jadi memang tadinya gue berpikir mid bass itu tetap jalan, jadi gue hanya perlu menjalankan subwoofer ini untuk area di bawah 60 Hz supaya lebih mengisi untuk lower bass-nya aja ketika gue menggunakan edifier R1700 BTS tanpa subwoofer, karena memang secara respons bass di 1700 BTS itu kan udah cukup baik ya, di atas 60 Hz. Tapi sayangnya ketika gue colok subwoofer outnya itu yang keluar malah hanya mid high-nya aja. Jadi gue nggak tahu kenapa alasan edifier membuat sistemnya seperti ini, tapi yang jelas ketika gue harus menggunakan subwoofer ini, gue harus nyetel di full range-nya subwoofer ini ya, yang dimana full range tersebut dia bisa mensupport hingga 160 Hz untuk low pass filternya. Jadi gue harus set di 160 Hz tersebut supaya mendapatkan mid bass sekaligus lower bass yang full range. Sebenarnya di sini akan ada plus minus sih kalau buat gue. Mungkin sisi positifnya ketika gue pakai buat denger lagu menggunakan subwoofer seperti ini, karena si edifier sendiri sedikit nge-bypass untuk mid bass-nya dan suara mid bass-nya itu lebih banyak keluar dari subwoofernya. Untuk beberapa kasus, vokalnya berasa sedikit lebih tebal dan full body dibandingkan tidak menggunakan subwoofer ya, karena memang mid bass-nya lebih banyak keluar di area subwoofer ini dibandingkan si speakernya itu sendiri. Sisi kekurangannya kalau buat gue mungkin justru di beberapa lagu speed bass-nya malah nggak sebaik ketika kalian tidak menggunakan subwoofer. Jadi untuk lagu-lagu rock, seperti yang gue bilang, edifier T5 ini karakternya agak sedikit slow ya, yang dimana untuk speed bass-nya itu gue lebih prefer ketika langsung gue dengerin di 1700 BTS tanpa subwoofer, meskipun secara kuantitas, secara kualitas deep bass-nya pastinya nggak sebaik ketika menggunakan subwoofer. Itulah kenapa bisa gue bilang kenapa 1700 BTS itu membypass mid bass-nya sendiri untuk ketika kalian mencolok subwoofer. Tapi overall
Dalam pengalaman gue mencoba speaker ini mungkin 80% lah gue mengkoneksikan subwoofernya terus menggunakan R1700 BTS ini karena gue lebih sering menggunakan speaker ini untuk nonton TV ya. Mungkin sekitar 70% nonton TV, 30%-nya untuk musik dan juga dengar YouTube. Ketika gue pakai buat nonton film sih ini memang bener-bener pengalaman yang berbeda banget ya. Secara imersif tuh jauh lebih berasa imersif, lebih enak untuk dentuman bassnya, lebih berasa home theaternya lah dibandingkan tidak menggunakan subwoofer. Jadi kalau kalian penggunaannya sekitar 60% atau 70% buat nonton film dan sisanya untuk multimedia lain, gue sih bisa merekomen kalian cobain menambahkan subwoofer ini ya kalau memang kalian punya budgetnya. Tapi kalau memang kalian belum ada budgetnya ya kalian bisa cobain dulu R1700 BTS-nya, nanti pelan-pelan kalau kalian merasa kurang kalian bisa tambahin eksternal subwoofer seperti ini. Itu aja pengalaman gue menggunakan Edifier R1700 BTS ini dan Edifier T5 subwoofer ini. Selanjutnya gue akan coba ngasih denger ke kalian ya sound sample ketika menggunakan subwoofer dan tanpa menggunakan subwoofer. Tapi sayangnya untuk sound sample ini gue hanya bisa dengerin ke kalian tuh di sound sample untuk musik ya, karena untuk movie tuh gue sering banget terkena copyright. Jadi dengan berat hati gue nggak bisa menampilkan sound sample untuk movie-nya. Tapi bakalan nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.